tegaskan bahwa kita hari ini menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berasal dari desa yang arif dan bijaksana. Kami sampaikan kepada Bapak Sekda dan Bapak Kepala BKPD Keuangan yang sudah hadir. Kami berterima kasih Pak sudah berkenan menemui kami. Tuntutan kami hanya satu, bayarkan si pekan 60%. Kami sudah dapatkan juga surat edaran Pak. Kami yang hadir di sini tidak mewakili siapapun dan tidak diwakili siapapun. Kami tidak terima dengan surat edaran yang kemarin. Kehadiran kami di sini belum itu. Yang kami inginkan adalah ketegasan dari bapak-bapak mengenai tuntutan kami yang 60%. Apapun caranya, kami wajib dibayar. Apapun caranya. Pilihan kami hanya dua hari ini: berjuang atau mati. Kami tidak akan lupa. Karena ini menyangkut urusan perut kami, ini menyangkut hajat hidup kami Pak. Bayangkan Pak, betapa terlukanya kami. Kami tidak buta, kami tidak tuli, kami juga dilihat di mana-mana bahwa ada. Kalau alasannya bapak-bapak nanti tidak punya uang itu tidak berangkat dari kita. Tapi hari ini Pak, dengan tegas kami katakan, mungkin, sekali lagi saya ulangi, mungkin yang hadir hari ini adalah aparat desa, kepala desa dan BPD. Besok lusa, kami adalah masyarakat kami. Jadi mungkin itu sekali lagi, ketika orang tua yang kita hargai sedang berbicara, ya kita harapkan menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang bijaksana, jangan diselang. Kita berikan kesempatan kepada Bapak untuk menjelaskan. Tapi sekali lagi ketika penjelasannya adalah surat edaran yang sudah kita dapatkan, kita menolak hal itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati dua kepala desa yang menjadi penanggung jawab banyak kepala desa yang saya cintai, kakakku Pak Alex yang berada di semuanya Bapak Ibu sekalian yang ada dalam aksi ini yang saya banggakan. Pertama saya sampaikan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman sudah hampir 5 kali pertemuan dibahas. Dibahas pertama di ruang sekolah di sini, dibahas di aula ini, dibahas di rumah jabatan bupati, dibahas lagi di atas ruangan saya, dan sekarang saya berdiri lagi di sini. Begitu seriusnya pemerintah daerah merespon apa yang menjadi tuntutan teman-teman sekalian. Saya sampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan Bupati lewat kajian, apa yang telah dibuat dalam surat edaran oleh Bupati melalui kajian, dan apa yang telah Bapak-Bapak baca itu adalah kajian kondisi keuangan daerah Kabupaten Mamasa. Saya sampaikan bahwa yang telah ada dalam surat edaran Bupati itu adalah ketentuan tertinggi di Kabupaten Mamasa. Bapak Ibu sekalian, adindaku Pak Charles dengan Kepala Desa Malangko dan semuanya yang berada dalam kesempatan ini menyampaikan, saya sebagai sekretaris daerah, sebagaimana yang telah diputuskan, itulah titik temu kami bekerja sehingga surat edaran bisa kami wujudkan dan bisa kami bayarkan. Apa yang telah ada dalam surat edaran itu adalah komitmen dan perintah Pak Bupati yang harus kita tidak lanjuti. Kami tidak lanjuti untuk membayar sebelum pemilu sudah dibayarkan 3 bulan. Respon dari teman-teman sekalian, karena apa yang kita sudah pegang, surat edaran Pak Bupati itulah surat edaran tertinggi dalam seluruh pemerintahan Kabupaten Kota.
Demikian saya sampaikan, terima kasih, dan saya kembalikan kepada Pak Sarlis atau Kepala Desa Malakno, Linda Pak Tutur. Terima kasih, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diterima. Jadi, untuk menjaga kebijakan, hidup Kepala Desa, hidup perangkat desa, hidup PPD. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengarkan penjelasan orang tua kita, Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa. Beri tepuk tangan dulu untuk beliau. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa beliau menjelaskan berdasarkan surat edaran. Hasil konsolidasi kita bahwa kita menolak surat edaran yang ada. Mas Eka mohon izin bayarkan kami 60% Pak di tahun 2023. Di bulan Januari atau bulan Februari itu sudah deal. Tetapi ketika tidak dibayarkan 60%, mohon maaf, besok kami tidak akan, bukan hanya perangkat desa yang hadir, tetapi seluruh masyarakat yang hadir. Oleh itu surat edaran itu harus dirubah. Kenapa surat edaran itu ada? Siapa yang membuat komitmen surat edaran itu? Tidak ada komitmen dengan seluruh kepala desa. Saya sampaikan, tidak ada organisasi apapun yang menaungi hak kepala desa. Tidak ada organisasi apapun yang melawan kehendak hak kepala desa. Tidak ada organisasi apapun yang mengatur kepala desa, yang mewakili kepala desa. Oleh karena itu, keputusan surat edaran itu kami anggap tidak ada. Itu kenapa? Karena diambil secara sepihak oleh pemerintah Kabupaten Mamasa tanpa persetujuan seluruh kepala desa yang ada. Nah, oleh karena itu kekecewaan kami hari ini, kami hadir, Pak Sekda, kami menolak surat edaran itu dan kami inginkan untuk dirubah surat edaran itu. Ketika surat edaran itu dirubah dan ditandatangani hari ini, kami akan pulang. Tetapi kalau tidak, kita sama-sama berkantor dan bermalam di tempat ini. Kami sudah siap dengan bekal kami masing-masing untuk bermalam dan penduduk kantor bupati dan kantor-kantor pelayanan umum yang ada di Kabupaten Mamasa. Tidak usah jalan pelayanan di kantor. Untuk apa? Kalau tidak ada uang, katanya alasan selalu tidak ada uang. Dan kenapa pelayanan jalan? Kalau tidak ada uang, kawan-kawan sekalian. Nah, oleh karena itu kita sepakat semua. Kemudian pencatat sikap. Sikap saya mau tanya dulu soal sepeda motor. Tolong jelaskan kepada kami sumber ADD yang diberikan kepada kami dari mana? Karena surat edaran yang Bapak bikin bersama PJ di poin kedua tolong dilihat, tolong dibacakan asistennya. Poin kedua ayat 2 disanakan dikatakan bahwa apabila 40-an kami tidak bisa bayar diperhitungkan dari APBD yang kami tempat honor kami melengkeng di dalam 10% setelah bukan PAD Pak, bukan PAD. Tapi ketika Pemda membuat surat seperti itu sudah buatan aturan Pak. Jadi mohon maaf Pak, kami ini kepala desa tinggal di desa tapi tidak terlalu buta undang-undang. Dan mohon maaf, kenapa kami hadir di sini karena kami menghargai Bapak-Bapak. Tapi kalau kami membuat LSA, kami membuat PT dan lain sebagainya, apakah Pemda tidak perlu ketika dipermalukan oleh desa berdasarkan undang-undang? Tolong juga Pak Polisi jangan hanya mengawal Pak Bupati. Tolong jangan hanya mengawal Pemda, tapi lihat sisi-sisi di mana sebenarnya persoalan-persoalan yang kita hadapi di kelas. Kalau sekarang ini kita selalu alergi terhadap aspirasi masyarakat, mau gimana masa ke depan? Apakah kita mau ingin sampai seperti kita menyalahkan para api di dalam Islam, nanti ketika tidak mampu kita juga yang terkesentuhan? Pak Kapolres sudah tahu saya. Ya Rale, kalau mau tangkap saya, tangkap sekarang. Saya sudah ada di masa sekarang, ambil sekarang. Saya begini bukan karena tindak saya, bukan karena keinginan saya, tapi kita sama-sama Pak Sukur berjuang demi Kabupaten Mamasa untuk apa?
kami ketuai. Tapi sekarang setelah kabupaten ini berdiri sendiri, apa? Dari tahun ke tahun, besar. Gimana anggaran itu? Oleh sebab itu mohon maaf sekali, tolong sampaikan kepada kami supaya kami tidak salah persepsi, bahwa polisi juga tidak salah persepsi, kita semua tidak salah persepsi. Sumber anggaran dana desa yang diberikan kepada desa dari mana? Apakah dari daun 10% yang dikurangi ke pegawai ataukah dari PAD? Tolong supaya kami bisa menerima itu surat edaran. Jadi tolong kita belajar bersama-sama surat edaran itu. Apakah itu cacat hukum atau tidak? Jangan karena sudah ada tanda-tanda PJ itu sudah sah. Jadi sekali lagi tolong juga polisi lihat itu surat edarannya. Ada semua di sini para wartawan, tolong cek baik-baik pada poin kedua ayatnya yang kedua. Cacat itu ahli selaku kelembagaan keuangan. Apakah memang PAD yang diberikan kepada desa itu sumber dari PAD atau transferan dari pusat? Tolong dijelaskan Pak. Terima kasih. Jadi kita berikan kesempatan kepada Mas Eka untuk menjawab. Semangat! Baik, Bapak sekalian, seperti yang disampaikan Pak Purwo, Kepala Desa Alpe, pada poin 2 itu menyatakan tentang kondisi keuangan daerah akan membayarkan 4 bulan di 2024 dengan memperhitungkan sumber pendapatan daerah. Kita perlu tahu bahwa teman-teman tidak perlu kami rincikan dari mana kami mendapatkan uang. Kalau kepala desa, kalau perangkat kita, masyarakatnya kalau diterjadi, kita sampai menyakit dia. Dengan pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendapatan, itulah disebut anggaran pendapatan. Dan tidak perlu kami rincikan dari mana kami dapat uang untuk membayar. Yang pasti bahwa sesuai yang ada dalam surat edaran, kami akan penuhi pembayaran. Karena itu Bapak sekalian, dengan menjelaskan sampai hal yang paling kecil, kesempatan ini kami tidak akan sampaikan. Karena apa? Tujuan Bapak itu adalah dibayar. Tujuan Bapak itu dibayar. Yang penting itu adalah pendapatan yang sah, wajib, dan dari situ dapat pemerintah daerah membayarkan hak-hak teman-teman sekalian. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Jadi kita sudah dengarkan penjelasan. Pada dasarnya bahwa kita tidak ketemu dengan apa yang kita tuju. Jadi pada hari ini kalau Pak PJ Bupati tidak hadir, berarti dia pandang enteng kita. Pak PJ juga hadir meskipun dia orang baru di Kabupaten Mamasa, tetapi tanggung jawab penuh pengelolaan di Kabupaten Mamasa ada di pundaknya kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, penjelasan melalui surat edaran itu kita tidak terima. Masa kita mau menyebut lagi tahun 2025? Tidak. Sepakat? Kemudian, mohon izin Pak Sekda kami sampaikan. Tujuan kami ke sini tidak lain tidak bukan menuntut gaji kami. Tetapi ketika gaji kami tahun 2023 tidak dibayarkan, coba Pak Heri. Keuangan kalau tidak becus menurut keuangan. Sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di pasal 72 dijelaskan pendapatan desa 10% dikurangi belanja langsung. Itulah ADD, alokasi dana desa berdasarkan undang-undang. Namun senada dengan itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 mengatakan pembentukan Kabupaten Mamasa. Kita selevel dengan pembentukan kabupaten, Pak. Kita punya undang-undang juga. Yang sama. Berarti hak kita ada melekat di dalam APBD. Sampai hari ini dikatakan bahwa akan dibayarkan melalui PAD. Mohon izin Pak Sekda disampaikan, PAD di Kabupaten Mamasa silakan terbuka. Berapa jumlah PAD? Berapa jumlah PAD?
ada pembayaran atau janji melalui surat edaran itu. Olehnya itu kami menolak surat edaran yang ada. Jika hari ini tidak hadir PJ, berarti dia tidak mengindahkan keinginan para kepala desa. Kepala desa mohon maaf penggerak massa. Pemilu Pilpres Pileg di tahun 2024 tidak akan berjalan dengan baik kalau kepala desa tidak bersama-sama dengan penyelenggara pemilu. Maka niscaya penyelenggaraan pemilu di tingkat desa tidak akan sukses. Semangat! Kita gagalkan pemilu. Gagalkan pemilu. Kenapa? Karena kepala desa adalah ujung tombak pelayanan yang ada di desa. Oleh karena itu, kawan-kawanku, kita tidak akan menerima jika Pak PJ Bupati tidak hadir pada hari ini. Maka hal-hal yang tidak kita inginkan mungkin akan terjadi. Semangat! Oleh karena itu kami titik beratkan, kalau tidak mampu bayar bolehnya Pak Sekda ganti kepala keuangan. Berarti tidak mampu mengelola keuangan daerah. Saya katakan kenapa tidak mampu. Di mana-mana rekanan kurang lebih 40 miliar. Gaji kepala desa 30 miliar. Tenaga kontrak, tenaga pendidik. Di mana-mana tidak dibayarkan kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu kita sepakati bersama bahwa copot kepala BKD jika tidak membayarkan 60% segera. Sepakat? Kita sudah mediasi, kita sudah lobby-lobby, kita sudah audiensi. Di tahun 2023 Pak Sekda tadi katakan sudah 5 kali. Bosan kita Pak bertemu. Banyak urusan yang harus kami urusi, tetapi demi hak kami hari ini kami teriak. Perut yang kosong tidak akan normal berpikir. Pada hari ini semua kepala desa kantongnya kosong, tetapi menyempatkan waktu untuk hadir menentukannya. Oleh karena itu kawan-kawan, sembari kita menunggu PJ, Pak Sekda sudah ada, kepala keuangan untuk menjaga kita pergerakan. Saya serahkan kepada Kakak Guntur. Karena itu kita bahas surat edaran. Bapak mengatakan di poin pertama bahwa akan membayar kami 3 bulan per tanggal 7. Selanjutnya setiap bulan 2 depan nanti ada rumah. Kenapa tidak saya lihat bayar tiga bulan tanggal 7? Kemudian Bapak membayar kami setiap bulan sudah cukup 7 bulan. Ada rumah. Kenapa tidak dibayar? Nanti 2024 itu kita bicara lagi setelah pemilu. Bayar dulu tahun. Persoalan 2024 tidak usah ganti kalau dibayar setiap bulan. Kalau memang tidak setiap bulan, bayar ini tahun dulu. Nanti 2024 kita bicara lagi setelah pemilu supaya ramah bayar. Bagaimana Pak Sekda? Iya, jadi untuk mempersolid gerakan kita, harap teman-teman tertib, kita tidak tergabung di dalam aksi apapun selain daripada menuntut siltap kita. Maka untuk menjaga itu pergerakan, teman-teman perlu merapat menggunakan pita. Ya, untuk mendengarkan pernyataan sikap kami akan dibacakan oleh Kodok. Silakan. Menjadi catatan buat pemerintah daerah. Teman-teman, aksi damai. Jadi kita akan menemui PJ Bupati. Situasi yang kondisi tidak memungkinkan beliau untuk hadir di sini, tetapi kita akan temui di Rujak Jawa Mire. Sepakat? Bersama-sama dengan Pak Sekda, Pak Heri juga ikut. Kita akan sampaikan aspirasi kita di sana. Sepakat? Untuk menjaga ritme pergerakan kita dan menjaga damainya aksi kita pada hari ini, kita temui beliau di Aula Mire. Sepakat? Mohon maaf kawan-kawan, ini terjadi karena situasi dan kondisi. Jadi kawan-kawanku, kita bergerak ke Aula Mire dan di sana akan kita bacakan pernyataan sikap. Sepakat? Jadi sekali lagi bahwa kita tidak mewakili siapapun dan tidak diwakili oleh siapapun. Ini urusan berkaitan dengan proses di orang ini. Teman-teman, aksi. Ya,
seperti yang kita dengarkan tadi bahwa masa aksi dari perangkat desa dan kepala desa akan menuju ke Rujab Bupati Mamasa untuk disampaikan kepada PJ Bupati yang ada di Rujab. Dan sementara teman-teman di waktu yang sama di depan kantor Bupati Mamasa juga telah gelar aksi yang lain.